Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe dalan durung pragat. Jawab salam durung kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul witro yuhibbul witri. Allah itu ganjil. Betul Bu? Allah suka yang ganjil. Baru dua kurang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kenceng, utangnya segera lunas. Kayaknya dari utang kabeh ya. Aminnya kenceng nemen berarti dua utang kabeh. Tapi meskipun jamaah Muhammadiyah utangnya akeh, alhamdulillah bisa menyelenggarakan acara ini luar biasa. Takbir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Pak, Bu, cerita di situ ya Bu? Cerita, oli beli Bu? Biasanya kalau pengajian ini ibu-ibu jadi sasaran. Kenapa ya? Jumlahnya lebih banyak. Coba hitung bapak-bapaknya cuma sablon. Ibu-ibu, 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 ibu-ibu. Bapak-bapak cuma 2 blok, pasti kalah. Kalau demokrasi kalah Bu, Bapak, hitungannya pasti kalah. Desa Mendala sedang viral ya Bu. Tetangga saya, adik saya, saudara saya, Pak Basori itu tiba-tiba viral. Anak Pak Basori mantep tak boleh. Mimpi apa Mas Basori? Duduk Pak Basori kepala desa bukan. Pak RT langsung viral. TV One, Metro, TVRI, iNews TV, MNC, RCTI, semua menyiarkan Desa Mendala. Sayang, viralnya karena tapi nggak apa-apa. Yang penting tahun 1985. Kulo niki tasih SD Bu, kelas 5 nopo kelas 6 sekalian maning lah. Dasar anak nakal ya Bu. Lagi sekolah dolan maling kari pedes. Saya, Pak Somad, Mas Rohman, Pas Yusuf, Mas Muslih, Pak Nasori. Ada sekitar 5-6 orang itu main ke Kalipedes kelas 5 SD. Waktu itu adalah longsor pertama. Tahun sekitar 85 lah ya. Sekitar 85. 82, 83. Ceritanya begini Bu, longsoran itu menyumbat Kalipedes jadi kedung. Ya dasar bocahan ya Bu, dolan maring kali langsung nyebur. Ternyata kedung itu kalau diinjak semakin kesini makin dalam. Teman saya Mas Somad itu hampir kelelep Bu. Tinggal tangannya gini-gini aja. Nasori, itu Somad akan tenggelam.
Mas Nasori yang badannya tinggi kayak Mas Kokam perkasa ini langsung nyebur, tarik tangan Mas Somad. Alhamdulillah nggak ada insiden, nggak ada berita di TV tenggelam Mas Somad, nggak jadi. Dari wong tua ini, bocah kok sekolah kok dolan. Akhirnya ngelayap, kok sekolah ngelayap. Itu peristiwa pertama yang saya ingat, longsor pertama tahun 82. Masya Allah, 45 tahun kemudian longsornya semakin besar. Ada apa ini? Ada masalah apa di desa Mendala ini? Ini harus kita muhasabah, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu muhasabah saja ya Bu ya. Mudah-mudahan muhasabah kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang Mendala sudah merintih, sudah berdoa, sudah bermunajat, sudah menangis, bercucuran air mata. Kapan musibah ini berhenti ya Allah? Mudah-mudahan Allah ijabah ini juga. Panas juga nggak apa-apa ya Bu. Siap Bu? Udan siap Bu? Luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita munajat dulu. Tadi sudah dibacakan sebenarnya sama Bibi dan Ranting. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terkena musibah, terkena bencana, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka apa? Ketika orang yang tertimpa musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat musibahnya dan akan diganti dengan ganti yang di luar dugaan kita. Yakin Bu? Mari kita berdoa. Oh ya, ada yang kelewat Bapak Ibu. Saya belum takdim ke guru saya. Jadi ada guru SMP saya, Pak Tohirin, itu guru agama saya, takdim untuk Pak Tohirin. Pak Wahid, itu alhamdulillah masih sehat, itu guru SMP saya. Yang mengajarkan hadis, Al-Quran, akhlak, ibadah, beliau-beliau itu. Alhamdulillah tadi sudah saya cium tangannya sebagai bentuk takdim seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan beliau-beliau ilmunya yang bermanfaat menjadi sedekah jariah di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Bu? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Allahumma jurna, Allahumma jurna, Allahumma jurna fi musibatina, fi musibatina, fi musibatina, wakhlif lana, wakhlif lana, wakhlif lana khairum minha. Artinya, ya Allah, curahkan pahala dengan musibah ini. Curahkan pahala dengan musibah ini ya Allah. Lalu gantilah musibah ini dengan perkara, dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita miliki sebelumnya. Ceritanya Ummu Salamah ini suaminya meninggal. Kemudian dia mendengar kalau orang terkena musibah, lalu dia bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa tadi. Maka apa? Ummu Salamah membacakannya. Ternyata apa? Suaminya yang meninggal itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kontan alias cash. Itu cicilan Bu. Siapa ganti suaminya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairum minha, lebih bagus dari dari Abi Salamahnya. Allah ganti dengan Rasulullah suaminya. Bu, kalau suami ibu mati diganti sama saya, mau nggak Bu? Penggantinya Rasulullah, nggak tanggung-tanggung. Pengganti suami Ummu Salamah Rasulullah, khairul anam,
Orang yang paling baik sedunia. Karena doa tadi. Allahumma jurna. Ya Allah, berikan pahala kepada kami. Fi musibatina, pada musibah ini. Wakhlif lana, ganti ya Allah untuk kami. Khairum minha. Yang terbaik, yang lebih baik dari yang kemarin hilang. Mudah-mudahan yang sawahnya amburadul, kebunnya amburadul, baik yang belum laku atau sudah laku, semoga diganti yang lebih baik tanahnya. Ternyata ketika tanahnya diperbaiki, tumbuh subur lebih baik daripada subur yang kemarin. Amin. Rumahnya yang sekarang reot rontok, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah yang bagus, rumah yang indah, meskipun gak di dunia, tapi Allah ganti di surganya nanti. Amin ya Rabbal. Ya dulu pengajiannya pun nasi pendahuluan. Lanjut Bu, keburu adzan. Makanya mis lapar Bu. Insya Allah. Ya kalau nggak kayak begini bukan Muhammadiyah namanya. Betul Bu? Ningkan aja pada baik anak pakanane. Para hadirin jamaah undangan tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengajian yang keempat saya ngisi Bu. Bosan beli Bu? Serius? Berarti tahun ngarep maning-maning ya Bu? Yang penting amplopnya ya Bu? Isinya langka ya orang apa-apa Bu ya? Pokoknya gratis. Sebenarnya kan Allah sudah menyiapkan pahala lebih besar. Tahun pertama 2019 saat milad Muhammadiyah ke-100, tempatnya di lapangan dekat Masjid Madin. 2019 itu ibu saya baru meninggal dunia waktu. Kayak kenaikan gaji berkala ya, 2 tahun minimal minggu. 21 kesini lagi. 23 COVID tetap jalan. 23 habis COVID tetap jalan. Alhamdulillah 2025 kesempatannya keempat, Allah berikan lagi umur kepada saya, kepada panjenengan, kepada dia untuk berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tadi Pak Ranting mengatakan ini tempatnya elit dan mewah. Mewah itu mepet ke sawah. Elit itu lagi ekonomi sulit. Ada perumahan elit mewah yang cicilannya sampai 10 tahun. Pinggirnya sawah. Rumah elit. Itu namanya elit. Judul pengajiannya Bapak Ibu rahimakumullah ini luar biasa. Tingkatkan iman, sabar, tawakal, disingkat imsak. Cocok beli Bu, imsak. Iman, sabar, tawakal. Tawakalnya ambil aknya. Imsak. Tema ini sangat cocok ketika kita berhadapan dengan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul. Yang namanya hidup itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak selalu seperti jalan tol. Kadang jalan tol juga banyak kecelakaan. Padahal jalan tol dibuat bebas hambatan. Nggak ada hambatan, nggak ada tantangan, nggak ada gangguan, nggak ada, semuanya enak. Namanya jalan tol, jalan bebas hambatan. Tetapi kecelakaan justru banyak terjadi di jalan tol. Sama seperti kita hidup. Nggak selalu lurus. Ada saja tantangannya, ada saja ancamannya. Ancamannya kan tadi, umaya jadi kretek. Oh berarti apa? Umaya lagi ngulet. Ancaman ketakutan. Tantangan, ada pasti. Dengan musibah ini kira-kira apa tantangannya akan kita pecahkan, kita hadapi ke depan. ATHG, gangguan. Ada gangguan. Tadi anak-anak TK-TK kita yang biasanya mereka enak main-main, nyanyi-nyanyi, seger ngadapin Al-Quran, ngapain. Sekarang harus kemudian apa? Tadi katanya TK-nya sempit, sumpek S2. Kalau saya S3, sempit, susah.
Ini semua adalah gangguan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG. Kira-kira Bapak Ibu, kita sudah kadung menghadapi tadi musibah, bencana alam, kekurangan makanan, kesedihan, itu sudah ada semua. Mau kita hadapi atau mau kita lari dari situ? Mau kita hadapi atau mau lari dari keadaan yang sekarang ini? Kalau lari mati aja deh. Kita ingat bagaimana kisah yang namanya Tariq bin Ziyad. Kenal Bu Tariq bin Ziyad? Kenal Bapak Ibu? Kalau kenal di mana Bu? Saya aja nggak kenal. Tariq bin Ziyad itu membawa pasukan akan masuk ke Spanyol. Sudah di depan mata, laut di depan, musuh di belakang. Kira-kira apa? Kalau putus asa, nyebur aja ke laut, mati tapi konyol. Tetapi kalau berbalik menghadapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi musuhnya, menghadapi lawannya, itu syahid. Masuk laut, konyol, lawan musuh, syahid. Kira-kira mau pilih yang mana? Konyol atau mati syahid? Akhirnya apa? Tariq bin Ziyad meyakinkan kepada pasukannya supaya tidak ada yang nyebur ke laut, semua kapal itu dibakar. Logikanya kan, hei Tariq, kenapa kapalnya kita pakai lari saja supaya selamat dari musuh? Ternyata sama Tariq bin Ziyad kapalnya dibakar semua. Hai pasukanku, wahai warga Muhammadiyah, sekarang kapal sudah saya bakar. Mau kemana? Mau lari ke laut? Mati, konyol. Mau menghadapi musuh? Mati, syahid. Kita ingat, saat itu seluruh pasukan Tariq bin Ziyad berbalik melawan musuh yang datang. Akhirnya dia berhasil masuk Spanyol. Selatnya dikenal dengan Selat Gibraltar. Dari kata Jabal Tariq. Kenapa Tariqnya? Tariqnya dari Tariq bin Ziyad. Sampai sekarang, Bu. Tariq bin Ziyad itu terkenal sebagai pahlawan yang sangat luar biasa. Menyebarkan Islam sampai ke Eropa. Bapak Ibu rahimahumullah. Sekarang kita bicara musibah yang sedang menimpa kita. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Mau jawab nggak Bu? Yang jawab dikasih takir. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya snack. Bahasa kerajaannya takir. Ya, saya kadang dengan tadi Pak Demuhid itu kalau ngingetin bahasa kerajaan suka pada gumbuju dewek Bu. Bahasa kerajaan sih ngemin. Kayak ingat biasanya Mbak Muin suka ngomong ngawak temen. Nah itu ngawak temen tuh kita ketawa dengar kata itu. Kata yang sudah nggak pernah dengar lagi di Bandung, di Solo, kata ngawak temen. Itu kadang ketawa ya. Untuk membangun suasana masa itu suka pakai bahasa kampung tadi. Snack, jangannya jenenge takir. Bapak Ibu rahimahullah, musibah itu menurut panjenengan baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Serius? Bisa baik, bisa buruk, 100. Tergantung kita mensikapinya. Kita bisa menjadikan musibah itu menjadi kebaikan, kita juga bisa menjadikan keburukan itu adalah musibah itu keburukan. Bahasa kerennya, baik itu khair, buruk itu syar. Khair, syar. Syar, khair. Ya. Ada khair, ada syar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube Al-Muhajirin Dakwah Kafah. Itu nanti ada foto saya semua di sana ada. Viral. Khair, syar. Kita tidak bisa menilai bahwa musibah itu baik sepenuhnya, nggak bisa.
Kita juga tidak bisa menilai bahwa musibah itu buruk, tidak bisa. Karena apa? Ketika menilai buruk itu hanya dalam jangka pendek saja. Waduh, rumah pada hancur, buruk, itu kata mata kita. Sawahnya pada ambrol, pada bertak segala macam, sapinya pada kabur lah kasih ninggoni. Buruk menurut kacamata kita, mata dan telinga. Maka kita nggak bisa menilai ini baik atau buruk, nggak bisa. Harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Ayat Al-Quran. Ada yang tahu nggak kira-kira ada ayat mana yang ngomongin syarr wal khair? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu fa huwa khairul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Gitu kalau dengar ayat itu shadaqallahul adzim. Maka setiap kita dengar orang baca Al-Quran, dalam hati kita shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Diwajibkan kepada kalian berperang, kata Allah, Al-Baqarah 216. Padahal perang itu sesuatu yang kamu tidak suka. Coba bayangin, Bu, siapa sih yang sedang perang? Israel itu membunuh rakyat Gaza itu dalam kondisi tidak senang, terpaksa mereka itu. Kenapa? Mereka harus mati, mereka harus hancur, diserang lagi sama Houthi segala macam itu. Siapa yang suka dengan perang? Pengungsian, rumah hancur, badan hilang, segala macam hancur. Allah Maha tahu perang itu sesuatu yang kamu benci, tapi Allah wajibkan. Sebab boleh jadi apa yang kamu benci itu, kata Allah, baik buat kamu, khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kamu benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi perkara yang baik yang kau cintai itu buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Bapak Ibu, ini kita berandai-andai, berhayal. Seandainya musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu pada kita, ternyata di akhirat itu menjadi garansi, menjadi tiket orang yang tertimpanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti khair. Dalam definisi fikih, khair itu adalah ma'ardhahullah. Segala perkara yang Allah ridho itu namanya al-khair. Asyarru ma'askhotahullah. Apa yang Allah murkai itu perkara yang syarr. Nah sekarang ternyata kalau musibah yang sedang menimpa kita itu, ternyata nanti orang-orang yang tertimpanya di akhirat Allah ridho. Lalu sebaliknya Allah berikan surga kepada orang yang tertimpa musibah. Allah berikan surga. Kira-kira tawaran Allah mau diterima atau tidak? Surga, Bu, mau diterima ditolak? Ayo beli yang nemen. Panitia habis lapar katanya. Warga. Seandainya musibah itu menjadikan Allah ridho dan dikasih surga, kira-kira menerima enggak, Bu? Ini saya tanyalah 10 kali lagi karena belum ada jawab bapak-bapaknya nih. Bapak-bapak, jika musibah itu menjadi tiket garansi Allah ridho dan diberikan surga, kira-kira tawaran surga mau diterima atau tidak? Putus, bisa maning ya supaya mantap. Oke, saya catat. Masyarakat yang tertimpa bencana di Mandala ini, jika nanti musibahnya menjadikan Allah ridho dan mendapat surga, katanya mau terima. Terima, catat. Sebaliknya, Bu, musibah tidak ada. Kita nggak kena musibah. Bahkan kita dapat rezeki banyak. Dapat uang banyak. Dapat harta banyak.
Ternyata harta yang kita cintai itu, harta yang kita sayangi itu, di akhirat nanti Allah tidak ridho dengan harta itu, dan Allah garansi dengan neraka. Kira-kira harta yang menjadikan kita ke neraka itu mau diterima atau ditolak, Bu? Ditolak ya. Berarti kalau ujungnya neraka tadi kekayaan, kesenangan, tapi ujungnya neraka ditolak. Musibah diterima. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau musibah atau mau duit? Nah, itu yang pinter. Ustadz, gimana jawabannya? Kalau saya ditanya, Ustadz, kalau dapat musibah surga, kemudian dapat kekayaan neraka, mau yang mana? Saya mikir dulu. Saya ingin musibah yang menimpa kita juga menjadikan kita ke surga, dan uang, kesenangan, harta yang kita punya juga menghantarkan ke surga. Itu jawabannya. Kita warai supaya jawabannya benar. Ada langsung jawab. Sebab Kanjeng Nabi juga kalau ditanya itu gak langsung jawab, Bu. Nggak kayak Pak Kiai zaman sekarang. Ditanya jawabannya panjang. Rasul tuh pernah ditanya kok gak jawab-jawab. Kira-kira kenapa, Bu? Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau kita sih wahyunya sudah lengkap, Al-Qur'annya sudah ada, hadisnya lengkap, tinggal kita baca. Cuma masalah apa? Kita jarang baca, betul? Ngaku. Pada Bapak Ibu, pula juga bacanya kalau mau disuruh ceramah baru baca-baca tuh. Ini bikin PPT-nya. Kalau tadi Kakanda Pak Iswanto pakai catatan, Ketua DPC juga pakai catatan, adik kita juga pakai catatan. Saya nggak mau kalah, pakai laptop contekannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau musibah itu nanti ujungnya pahala, nah itu yang mesti kita pelajari pada hari ini. Setuju ya, Bu ya? Musibah kita harus menghantarkan ke surga, insya Allah. Itu harapan kita. Setuju ya? Nah, gimana caranya? Gimana caranya supaya musibah itu jadi pahala, jadi surga? Satu, catat, Bu, yang bawa catatan. Kita harus iman kepada takdir. Rukun iman keberapa, Bapak-bapak? Oh, kalau jawabannya salah, kalah sama anak TK. Rukun iman ke-6, Pak Ustadz. Dari siapa rukun iman ke-6? Rasulullah Muhammad SAW kedatangan tamu luar biasa. Mendatangi Nabi, kemudian duduk depan Nabi, lalu megang paha Nabi. Ya Rasulullah, ma huwal iman? Rasul ditanya. Kenalan juga belum, orang itu sudah nanya ke Nabi, ma huwal iman? Apa itu iman ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Sodakta. Kaget Nabi. Ini orang nanya, dijawab malah mengatakan, Anda benar, sodakta. Sopo ente itu? Ternyata malaikat Jibril datang memberikan ilmu kepada para sahabat dengan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dean Bu ya, anggere kaya kula kabeh sing katakan malaikat, hei malaikat, jaluk tanda tangan. Isinya 6. Kita bahas yang ke-6 saja. Al-imanu bil qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Khairnya, sarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan nanti musibah itu bisa ke surga kalau kita yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakan wahai Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa kamu kecuali semuanya sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berarti dari perjalanan kita detik ini sampai ke belakang itu sudah tertulis semua. Tanggal 18 Mei 20 Dzulqa'dah, ini salah tulisannya nih, Dzulqa'dah mestinya.
Biasa nyoret-nyoret skripsi jadi katon, kalah tuh. Dzulqa'dah. DZ Dzulqa'dah. Itulah iman kepada takdir. Ya. Jadi semua tercatat. Ada lagi dalam surat Yasin ayat ke-12. Ada yang hafal? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Kata imam di sana, ternyata artinya apa? Kitab induk yang isinya apa? Semua peristiwa yang akan terjadi di sepanjang alam raya ini. Ahsoina, sudah kami jaga, kami catat fi imamin mubin, dalam kitab induk yang besar. Jadi Allah sudah maha tahu kira-kira yang akan datang pengajian hari ini berapa orang. Allah sudah nyatet di sana. Karena jumlahnya 200 misalnya, atau 500 misalnya, anak wong sing pang teka nomor 501. Berarti kan gak cocok sama Lauhil Mahfud ya? Dadak sakit. Ngedadak sakit. Supaya apa? Jumlahnya sing tekannya pengajian 500. Sudah ditulis oleh 500. Gak akan berubah jadi 501, tidak akan. Maka apa? Ngedadak sakit orang itu. Donge kurwong 596. Ya. Donge donge 504. Ya kan? Warga Muhammadiyah sudah ini sing pantekau 500. Kok jadi 504? Dilalai ana musibah Solo Tigo teka. Semarang teka. Salem teka. Akhirnya apa? Neng Gusti Allah wis nyatet mau 504. Dilalai teka. Ya wis Mas, kita ngalah aja. Pulangnya sambil pengajian. Mau nengoknya tadi tanggal 10 pas libur panjang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat bahwa pengajian hari ini didatangi tamu dari berbagai kabupaten. Ini kita yakin Allah sudah punya takdir. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang namanya takdir itu ilmullah ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in. Setiap pengetahuan Allah yang mencakup segala sesuatu itu namanya takdir. Dan urusan takdir bukan urusan kita. Urusan qada bukan urusan kita. Kita hanya wajib mengimani. Kira-kira musibah itu kehendak kita atau bukan, Bu? Berarti kehendak siapa dong? Karena kehendak Allah, bukan kehendak kita, kita tidak akan dihisab gara-gara musibah itu. La hisab. Tadi saya koreksi bahasa Arabnya adik saya itu. La nabiyya wala rasula. Bukan rasulu. La nabiyya wala rasula ba'da. Kita tidak punya partisipasi. Maka dengan musibah itu Allah tidak akan menghisap kita. Wahai kecamatan Sirampok, kenapa terjadi musibah? Tidak akan. Terjadinya musibah sebagai bagian takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak punya partisipasi apa-apa, tidak punya andil, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi mensikapi musibah itu Allah akan minta pertanggungjawaban pada kita, sabar atau enggak. Maka rumus yang kedua agar musibah itu menjadikan kita ke surga, satu tadi iman kepada takdir. Yang kedua, sabar menerima kodok ini. Kita terima. Ya. Tadi Qori juga sudah membacakan ayat ini. Ya. Allah akan menguji kita. Dengan ujian itu nanti akan keluar siapa yang bersabar.
Maka ada tiga perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar. Satu, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Shalawatun. Apa bu sholawat itu? Bukan sholawatan, bukan. Kata sholawat ini bukan sholawatan. Sholawat ini apa? Keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar atas musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan diterima keberkahan yang sempurna. Namanya apa itu berkah, Bu? Ziyadatut ta'ah. Musibah menambah ketaatan, dapat harta banyak menambah ketaatan, dapat anak menambah ketaatan, dapat nikmat menambah ketaatan, dapat rezeki menambah ketaatan. Kena musibah menjadi ketaatan, itu namanya barakah. Ziyadatul ta'at atau ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Satu, sholawatum mir rabbihim. Satu. Yang kedua, Allah akan berikan kepada orang yang sabar rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Begini Bu, seandainya musibah tidak ada, kira-kira kualitas zikir kita meningkat enggak? Hidup kok aman terus. Kira-kira kita semakin lupa pada Allah atau enggak? Tergantung. Kalau kita terlena ya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahu bahwa kenikmatan datang dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Rahmat, kasih sayang. Rasulullah pernah mengatakan, aku tidak akan masuk surga karena sholatku. Aku juga tidak akan masuk surga karena puasaku. Aku tidak akan masuk surga karena sedekahku. Tetapi apa yang menjadikan aku masuk surga, kata Nabi, illa bi rahmatin minallah. Kecuali rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Nanti Bapak Ibu kalau kita ke surga ya karena rahmat Allah. Maka apa? Orang yang sabar akan diberi Allah rahmat, kasih sayang. Yang ketiga, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan diberi petunjuk. Akan diberi petunjuk. Ini yang ketiga dari Allah ya. Ayatnya tadi surat Al-Baqarah ayat 155 156. Satu, orang sabar akan diberi keberkahan. Yang kedua, diberi rahmat. Yang ketiga, dikasih petunjuk. Insya Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu, orang-orang yang sabar. Kepanasan sabar ya Bu. Kepanasan ya sabarlah. Mau rasa dinaiki paling kok 20 menit maning wis bubar. Sudah lapar sabar ya Bu. Ini ustadznya haus, nggak ada air sini. Sabar, ustadz nggak ada air, sabar. Sampai lidahnya pada garing di piye panitia. Masya Allah. Canda panitia. Angger lah kasih bening ya sing coklat ora apa-apa lah. Canda panitia nggak apa-apa. Mungkin Pak sedang ngukur ben ceramah cepet aja dikasih wedang. Masih lebih panas daripada Gaza. Umah ora duwe, anak ora duwe, bojo mati kabeh, umahnya hancur. Kita mah baru retak. Langsung Gubernur Jawa Tengah 2 miliar 10 juta. Nah, kok ngerti? WA. Huntara dibangun. Coba siapa yang membangun rumah-rumah sementara di Gaza? Tidak ada. Bahkan mau direlokasi sama si Trump. Matur suwun. Oka memang perkasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu segelas ke ukurannya ceramah setengah jam. Aqua botol ke sejam. Aja wesin 3 liter, mau 3 jam berang. Ini perakat-perakat. Hadirin rahimakumullah.
Ya tadi, kenapa kita harus ridho dengan musibah? Dengan ridho itu ternyata apa? Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru dua, Bu, nih. Kunci surganya baru dua. Iman sama takdir, yang kedua sabar. Makanya ada 4, 2 lagi. 2 aja udah 1 jam. Lanjut, Bu. Benar. Serius. Berarti bajunya tambah maning. Alhamdulillah. Barakallah. Yang ketiga nih, menyelesaikan ini aja. Judul di sini, tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawakal. Tadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kali giri, mantap. Bukan kurang, nggak butuh ya orang apa bis. Keluiannya gawane mobil. Tawakal. Ada tawakal, ada tawakal. Beda. Kalau tawakal itu orang berangan-angan namanya. Kalau tawakal pakai tasdid, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Itu namanya tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakal itu orang sedang melamun, sedang apa namanya? Melamun. Ya, sedang berandai-andai. Pada masa Umar ada orang bukan tawakal tapi ta'akul. Apa ta'akul tuh? Ta'akul tuh orang yang kerjanya apa? Nyari makanan belum. Tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 159. Di ujung ayatnya ada kalimat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, bercita-cita, berkeinginan, berharap, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, tawakal itu untuk perkara yang belum terjadi atau yang setelah terjadi? Tawakal itu untuk perkara yang belum terjadi atau setelah terjadi? Belum atau sudah? Sudah apa belum? Belum apa belum? Sudah apa sudah? Belum. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi, maka tawakal. Akidha, ikatu untamu tawakal. Supaya tawakal supaya nggak hilang. Gitu. Berarti kita bertawakal itu untuk perkara-perkara yang belum terjadi. Mangkaning Bapak Ibu, perkara yang belum terjadi itu terjadi setiap detik. Terjadi setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Mestinya kita bertawakal kullu sa'atin. Setiap waktu. Jangan tawakalnya ketika mau ada harapan saja. Coba saya mau bertanya, kira-kira jam 1 nanti Bapak Ibu masih hidup atau enggak? Enggak tahu kan? Karena kita ingin jam 1 masih hidup, tawakal kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jam 1 saya masih hidup ya Allah. Mudah-mudahan jam 4 saya masih hidup ya Allah. Umay atau majelengka ya Allah. Bojo anak nunggu ya Allah. Tawakal. Maka Allah suka dengan orang yang bertawakal itu. Yakinlah bahwa musibah yang menimpa kita itu ada harapan baik. Itu tawakal. Karena tadi kita tidak tahu setelah musibah ini apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, kita nggak tahu. Makanya apa? Kita bertawakal. Semoga apa yang kita inginkan sesuai dengan yang ditulis Lauhul Mahfuz. Itu namanya tawakal. Lalu Allah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi. Gak usah khawatir saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, rezekinya insya Allah masih banyak. Jatah umurnya insya Allah masih ada. Jatah makannya insya Allah masih ada. Jatah rumahnya insya Allah masih ada. Jatah kekayaannya insya Allah masih ada. Tawakal saja sama Allah. Tapi bukan kemudian tidur setelah tawakal. Cari. Gimana supaya rumah saya bisa kembali ini? Lapor sana, lapor sini, lapor bupati, lapor gubernur, lapor presiden lah sekalian. Ternyata datang bantuan. Dibangunkan rumah lebih bagus dari rumah yang dulu. Wahluf lana khairum minha. Gak usah kecewa dengan sedih hati, dengan musibah, gak usah. Kita sikapi dengan bahagia saja. Kita sikapi dengan gembira. Bangkit dari keterpurukan. Siap? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Terakhir. Kalau khutbah itu kalau sudah terakhir itu berarti ternyata Bapak simpulannya masih dibaca gitu. Muhasabah. Kita muhasabah. Mudah-mudahan ada yang bisa kita evaluasi. Kenapa musibah terjadi? Bisa jadi Bapak Ibu, Allah sedang menegur kita. Musibah itu ada dua. Ada yang menjadi bala, ujian. Ada yang menjadi iqab atau hukuman. Kalau menjadi bala, berarti memang kita layak untuk diuji. Kita ikut ujian supaya apa Bu? Naik kelas. Lulus SD, lulus SMP, dan seterusnya. Jangan sampai musibah yang menimpa kita menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh itu yang menjadi hukuman, menjadi teguran, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan karena apa? Tangan-tangan manusia. Allah uji, Allah berikan balasan kepada mereka supaya apa? La'allahum yarji'un. Mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah itu segera berlalu, dan kita berharap musibah akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya kita sebagai ahlu surga, calon ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. 1. Tingkatkan iman. 2. Tingkatkan ketaatan. 3. Tingkatkan ketabahan dan kesabaran. 4. Senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, muhasabah diri. Sambung ya Bu ya. Sudah selesai, ini udah slide terakhir setelah angka maning. Pas. Alhamdulillah ini gelasnya nanti dibawa ke podium sana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Pasti yang namanya orang ngomong ada yang kesinggung sana, kesinggung sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Mohon maaf ya. Diampura Bu, Pak. Alhamdulillah. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.